Hmm. Nah, sehingga ketika kita mau bicara Yesus, bicara keselamatan, oke, di mana di Alkitab Yesus yang mana yang Anda maksud? Karena 2 Korintus 11 ayat 4 itu bilang ada Yesus yang lain, bro. Nah, Kalau definisi Yesus yang lain menurut Pastor Joshua Tewu itu yang apa? kalau Yesus yang lain itu yang misalkan Yesus Atau pribadi. Yesus apa yang dimaksud? Yesus yang benar itu Yesus yang apa? Nah, gitu aja. Kalau Yesus yang lain kan banyak. Yesus apa yang benar gitu loh. Ini sekarang masuk tamu kita yang kita tunggu-tunggu, Pastor Joshua Tewu. Haleluya. Silakan Shalom. Pastor. Selamat malam semua saudara-saudaraku, Wih, rekan-rekan backgroundnya keren sekalian. amat tuh. Wah, ini mau pamer ini bukan mau ngomong ini, mau pamer background ini. Promosi peluncuran program baru, Bang. Wih, Enggak, keren. enggak, enggak. Nggak jelas semua tapi A1 semua informasinya ini. Ini macam Oh, suara Jibril, tidak terlihat namun ada suaranya. wih sih. Nyaris Dahsyat tidak ya. terdengar. Pastor Lanjut, Tewu, lanjut, Pak Paul. Itu sebentar saya mau bahas nanya apa? ini soalnya isunya santer banget Apa itu? tentang Katolik itu loh. Ah, Ada tiga, saya mau tanya tiga, tapi ada tiga hal. Saya mau tanya yang Katolik dulu ya. Ada tiga, tapi saya mau tanya Katolik dulu. Eh, apakah seorang apologet Joshua Tewu, ya ini sebagai seorang apologet atau menolak bahwa Katolik adalah bagian dari Kristen? oh, justru saya lihat itu kompensasi politis di zaman itu ketika kekristenan sedang berkembang Ya, dalam diasporanya di luar Israel, di luar Yerusalem. Lalu kemudian itu menakutkan pimpinan politik ketika itu kalangan Konstantin sehingga mereka tidak akan mungkin bisa melawan pergerakan yang begitu luar biasa, revival yang luar biasa itu. Lalu akhirnya pemilihannya ya rangkul beberapa orang Kristen yang belum betul-betul apa ya istilahnya belum betul-betul lahir baru mungkin tanda kutip menurut pendapat saya ya, yang masih punya orientasi kekuasaan politik, lalu kemudian dirangkul dan kemudian menjadi elit politik, lalu kemudian terjadilah konsensus bahwa kekristenan dijadikan agama. Itulah pertama kali kekristenan dijadikan agama, padahal Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Nah, ini perspektif Joshua Tewu loh, Pak. Artinya ini tidak perlu harus diaminkan atau apa, tapi tinggal silakan diperiksa jejak sejarahnya. Ya, saya sendiri menganggap bahwa dari awal kekristenan itu tidak didesain untuk menjadi agama, apalagi agama-agama seperti agama-agama Kristeni, Nasrani yang agamaistik, yang apa yang saya suka bilang begini, Brother Paul, simbolistik, ritualistik, seremonialistik, sakralistik, yang persis copy paste-nya ini, copy paste-nya sistem kantong kulit yang lama, yaitu Yahudi, agama Yahudi. Padahal Yesus sudah keluar dari sistem itu dan membawa sebuah pembaharuan bahwa kekristenan itu berbicara tentang relasi yang terbangun antara sorga dan bumi tanpa agama, gitu loh. Tapi kemudian ini menjadi menyimpang jadinya. Tapi saya percaya tidak semua kekristenan waktu itu tersedot di dalam agama baru yang namanya Katolik ketika itu, Pak. Ya, ada kekristenan yang boleh dikata berdiaspora secara apa? Kalau kita bicara underground yang tidak terlihat karena tidak terekspos oleh dunia politik misalkan. Nah, ada 4 yang saya tahu, enggak tahu kalau ada lebih yang sama agamanya, ini saudara kembar 4 ini, ya, Katolik, Ortodoks dengan berbagai apa bidangnya, maksudnya kategorialnya, kategori Ortodoks Surya, Yunani dengan Rusia ya, Syria ya, terus Koptik, Episkopal, ini semua Kristen agamawi, sinodalistik itu nanti muncul setelah Martin Luther untuk mereformasi ya. Tapi yang kalau kan Bro Paul tanya apakah ini agama yang non Kristen, saya bilang bukan. Makanya sampai sekarang Katolik
bukan Kristen. Dia di dunia dia agama sendiri. Nah, kekristenan itu sendiri. Di Indonesia secara sederhana kita lihat dua direktorat toh. Direktorat Katolik sendiri, Direktorat Kristen Hmm. sendiri. Nah, itu ya itu aja. Nampaknya ada miss nih, ada miss dari ini ya. Jadi itu adalah secara terminologi tadi ya, yang diceritakan adalah terminologi Katolik dengan terminologi Kristen tadi ya. Tetapi kalau secara iman, eh, sedangkan iman Kristen itu juga ini ya, kalau dibilang iman Kristen itu kan sebenarnya kalau kita pelajari juga apa sih sebenarnya, para rasul aja kan nggak pernah menyebut dirinya Kristen kan? Iya, karena itu kan kata Kristen sebenarnya itu kan semacam labelisasi yang diberikan pada waktu itu kepada pengikut-pengikut Kristus, pergerakan Iya. pergerakan ini. Nah, jadi kalau bilang Katolik bukan Kristen, secara terminologi, secara historis eh, dan Karena terminologi tentu begini, nggak yang nyambung ya jadinya. konteksnya bro, Konteksnya jadi nggak nyambung. Iya. artinya begini, Jadi di satu kita pihak bicara, memang iya Katolik bukan iya, Kristen, tetapi secara iman kepada Yesusnya, apakah Katolik diselamatkan nggak? ya pertanyaannya, Yesusnya sama nggak Yesus yang lain? Yesus Ah, yang sama itu definisinya apa? Yesus sama dan Yesus lain itu? ya karena ada beberapa kriteria teologis yang secara dogmatik itu agak berbeda Yesusnya Katolik dengan Kristen. Misalnya, Ya, misalkan sampai sekarang Yesus itu tetap anak Maria di Katolik. hmm, Dan dalam hierarki penyembahan, Katolik nggak bisa langsung ke Yesus, mesti melalui Maria. Lalu Yesus betul-betul digambarkan secara triteistik dalam iman Katolik. Sedangkan dalam kekristenan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Itu itu contohnya. Dan saya tapi tetap kita menghormati. Saya sendiri menghormati Katolik. Saya sendiri sekolah dari SD sampai SMA Katolik. Saya punya banyak pengalaman di Katolik sendiri dan saya tetap menghormati sebagai sebuah agama sama dengan agama-agama lain. Tetapi kalau bicara akidah, iman, oh saya tetap dibilang saya tidak seiman dengan Katolik. hmm, ya, berarti nampaknya ada yang miss di situ karena kalau menganggap Katolik triteistik, kalau saya sendiri enggak loh, Katolik itu trinitas loh, bukan triteistik. Ya justru itu bro, termasuk sebenarnya semua doktrin teologi itu mulai bermunculan, mulai dipatenkan ketika Kristen pertama kali menjadi agama. Ya, tapi itu yang saya bilang tadi, tidak semua kekristenan loh. Jadi Hmm, sebagian terserap ke dalam agama, agamawi, ya organisasi agama, sebagiannya tetap. Nah, Anabaptis sendiri kan itu pergerakan yang dari awal, misalkan contoh, yang tidak terhisap pada semacam kristalisasi agamawi di Katolik dan kemudian Ortodoks, Episkopal, Koptik dan lain sebagainya. Gitu. Nah, hmm, tapi ini kita berbicara pandangan masing-masing ya Pak. Dan hmm. saya tetap No, menghormati kalau bukan untuk perdebatan. Itu memang kita ya hanya pengen tahu aja. Jadi betul bukan betul. untuk didebat Ah karena itu memang pemahaman saya lah, itu kan pendapat ya, pemahaman saya Pak. bukan untuk didebat memang. Betul. Kalau misalnya apakah orang Katolik ini menurut Pastor Tewu adalah saudara di dalam Tuhan Yesus bersama dengan Pastor Tewu? Ya karena di dalam Katolik juga ada macam-macam. Saya baru bicara sama Romo Antara kemarin dalam program saya, ada satu video yang kami buat bersama itu. Ya memang ada beberapa yang kita tidak layak tayangkan karena agak internal dan eksklusif. Ya kami dapatkan kesimpulan Pak Paul bahwa di Katolik sendiri ada yang namanya Sekte beberapa faksi ya. ya Jadi atau sektenya mereka ya. iya termasuk friksi. Nah, jadi Hmm, tidak bisa digeneralisasi juga. I Tapi see. Ya. ada orang-orang Katolik sendiri, walaupun dia dalam kelembagaan agama Katolik, tapi dia beriman seperti yang Alkitab katakan, iman kepada Yesus Alkitab. Nah, jelas Ya sudah, sekarang. kita saudara seiman. That's the point. Oke. Memang pada kenyataannya orang karismatik sendiri juga banyak sektenya. Orang Kristen Protestan pun banyak sektenya juga, ya kan? Tetapi di satu pihak ada orang-orang Kristen yang memang lahir baru dan ada yang tidak lahir baru. Tetapi mereka menyembah Tuhan Yesus, ya kan? Pada kenyataan Tapi juga pada seperti itu. prinsipnya Pak Paul, sebenarnya yang ingin saya juga katakan, kenapa sih kita nggak bisa duduk bersama seperti ini? Teman-teman, saya Ya, tahu kita betul. banyak sekali perbedaan satu dengan yang lain.
Tapi kalau kita duduk bersama, kita bisa sharing bersama, ya Betul. bahkan kita bisa duduk dengan yang lain-lainnya betul-betul secara perbedaan sangat signifikan, tetapi kita nggak ada masalah. Kok sama teman-teman tertentu kok langsung main Betul. maki-maki, menghakimi, hujat-menghujat dan Mm-mm. sebagainya. Saya bingung, Pak. Masuk neraka lagi. Pak Tewo, bukankah awalnya itu Katolik, maksud saya Kristen itu awalnya adalah Katolik? Oh bukan, Pak. Bukan, Katolik bukan, baru bukan muncul. begitu. Jadi ceritanya tadi seperti banyak orang yang Pastor Tewo itu ya, tadi cerita itu benar. Jadi memang banyak orang Kristen nggak ngerti. Oh, kita ini dari Katolik dulunya. Enggak begitu. Karena dari zaman Konsili Nikaya pun sendiri itu sudah terpecah dan ada orang yang tidak masuk di dalam ikut-ikutan Konsili Nikaya. Ya, termasuk orang-orang Montanis ini nggak termasuk. Nah, makanya saya suka ngeledekin orang yang Trinitas akar-pakar itu kan. Saya ini orang Montanis. Karena kan saya percaya nubuatan. Saya ledekin orang yang Trinitas akar-pakar itu kan. Saya ini orang Montanis. Karena kan saya percaya nubuatan, bahasa roh, ya kan, kesembuhan ilahi. Sebenarnya kan orang-orang sejak zaman Konsili Nikaya kan mereka udah nggak ada suara Tuhan, udah begitu kan. Nah, hal seperti itu. Nah, yang dimaksud Pastor Tewo itu seperti itu tadi ya. Jadi tadi ada satu sejarah yang missing yang kemudian diklaim oleh secara umum teolog-teolog secara umum bahwa Protestan itu dari Katolik. Jadi garisnya cuma Katolik doang gitu. Enggak, zaman itu sudah banyak sekali sekte-sekte terus merasa oh yang enggak dari Konsili Nikaya ini sesat, belum tentu juga. Makanya tadi saya di awal bilang kan, Konstantin itu dibaptis sama Unitarian loh, bukan sama Trinitarian. Kan banyak yang nggak tahu kan. Kalau si Konstantin Santo Konstantin itu yang digadang-gadang sama orang Romo Biantoro segala macam itu kan. Itu kan santonya orang Katolik dan orang Ortodoks. Dianggap pelindung Kristen. Itu dibaptisnya Unitarian bukan Trinitarian. Jadi Ya, atas jadi nama terus masuk neraka apa akhirnya masuk memang surga Konstantin? yang Kan menjadi gitu. ukuran, Pak, ya itu Yesus Alkitab saja, Pak, yang kita ini. Karena Karena orang Katolik pun banyak yang Yesusnya sesuai dengan yang di Alkitab. ya kalau ke Walaupun individu tetap ya, Katolik ya. Oh enggak Pak, individu Tapi ya, begini. secara tapi kalau ordo kita pun bicara juga secara kredo orde pun berbeda, mereka Pak banyak Paul. Pak. Kalau kita bicara kredo berbeda, tapi kalau bicara individual mungkin kita bisa nyambung karena kalau bicara kredo itu kelembagaan terlibat dan itu keabsolutan akidah yang tidak bisa dilawan oleh pribadi. Artinya di sini bahwa ya udah masing-masing orang diselamatkan bukan karena agama, bukan karena organisasi, tapi karena imannya secara individual kepada Tuhan kan. Nah, bagi saya Alkitab adalah kitab suci yang menjadi patron, menjadi pedoman yang kita semua harus diukur berdasarkan Alkitab, parameter tunggal bagi saya. Nah, sehingga ketika kita mau bicara Yesus, bicara keselamatan, oke, di mana di Alkitab Yesus yang mana yang Anda maksud? Karena 2 Korintus 11 ayat 4 itu bilang ada Yesus yang lain, Bro. Nah, kalau definisi Yesus yang lain menurut Pastor Joshua Tewo itu yang apa? kalau Yesus yang lain itu yang misalkan Yesus Atau pribadi, Yesus apa yang dimaksud? Yesus yang benar itu Yesus yang apa? Nah, gitu aja. Kalau Yesus yang lain kan banyak. Yesus apa yang benar gitu loh. Yesus yang Alkitab sampaikan, perkenalkan Pak, yang adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, juru selamat tunggal bagi semua manusia, dan menjadi persyaratan mutlak keselamatan bagi setiap manusia. Siapa yang tidak percaya Yesus yang dikatakan Alkitab ini, ya tidak diselamatkan. Kalau dia percaya Yesus, tidak peduli dia dari mana lembaganya, dari mana kebangsaannya, asal dia percaya Yesus sebagai sang juru selamat tunggal itu, dia diselamatkan. Ya, Saksi Yehova percaya loh. Saksi Yehova, Yesusnya beda, Bung. Itu kan Yesus yang lain dalam pandangan iman Kristen. Karena saksi Lainnya Yehova, di mana? bedanya dong, karena di dalam doktrin utama saksi Yehova itu mengatakan bahwa yang namanya saksi Yehova itu, bro, itu apa? Yang namanya Yesus itu adalah manusia unggul, diciptakan untuk menjadi perantara antara Yehua dengan manusia. Yehua sendiri bukan Yesus. Yesus itu manusia unggul yang diciptakan khusus menjadi juru selamat. Saya lama di saksi Yehova belajar ininya, Pak. Saya bahkan duduk dengan orang-orang elit. Kalau ada penatua-penatua saksi Yehova boleh tahu. Saya ikut di Senayan beberapa kali menjadi undangan VVIP bersama-sama dengan pembicara-pembicara dari Belanda, dari luar negeri. Ya, cuma dua hal lah utama
yang saya tidak jadi bergabung sama Saksi Yehova. Karena apa? Kitab sucinya berbeda. Kedua, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Yehova ketika itu. Makanya saya tidak ini. Tapi kalau dibilang moralnya, Saksi Yehova jauh lebih bagus moralnya dibandingkan hampir semua moral kekristenan yang ada ini. Kalau saya Pak sih Paul, pendapat seperti itu. Pak Joshua, Ya. Kristen yang Bapak ikuti itu, apakah setelah Martin Luther itu keluar dari Katolik, Pak? Kristen mana yang Bapak ikutin selama ini? Ini pertanyaan bagus. Jadi Pak, saya ini memang lahir besar di keluarga Kristen Protestan. Ya, boleh dikata gereja-gereja mainstream. Ya. Tapi kemudian saya bertumbuh, saya berkembang. Setelah istilahnya seperti bayi, tadinya dikasih makan. Setelah saya bisa makan sendiri, Pak. Dan kemudian saya posisi sekarang bisa kasih makan orang gitu loh. Nah, setelah saya makan sendiri, saya mesti bikin sendiri, saya cari sendiri, saya masak sendiri, saya belajar sendiri. Nah, dalam proses ini analogi ya Pak Hendro. Jadi saya bertumbuh dan saya mendapati bahwa saya harus mengikuti jejak kekristenan para rasul yang dicatat Alkitab. Sudah, karena kalau kita mau berpegang pada alur sejarah Pak Hendro, kita bingung sejarah yang mana yang benar ini. Karena ada begitu banyak versi sejarah Pak. Ya, Katolik punya versi sejarah sendiri. Anabaptis yang melahirkan banyak gereja-gereja lain juga punya sejarah sendiri. Saksi Yehova punya sejarah sendiri. Belum Church of God, belum Pentecostalism dan sebagainya. Itu punya sejarah masing-masing Pak. Mormon punya sejarah. Terus yang mana kita mau pegang? Makanya saya bilang kembali ke Alkitab aja. Alkitab juga adalah buku sejarah yang paling sahih. Ya, yang mencatat semua. Dan kita bicara sampai sekarang ini, garis kita punya iman bisa terhubung, itu karena kitab suci dan Roh Kudus. Selesai Pak. Tapi kalau kita mau bicara harus mengikuti bapak-bapak gereja, pertanyaan paling besar yang Pak Paul juga biasa sampaikan kan Pak Hendro, siapa yang melantik mereka jadi bapak-bapak gereja? Labelisasi ini dari mana? Kewenangan bapak-bapak gereja itu dari mana? Gitu contohnya. Nah, ada kriteria apa yang bisa disebut bapak-bapak gereja? Lalu menjadi patokan, bahkan menjadi pengkultusan, menjadi penyembahan kepada bapak-bapak gereja. Seolah-olah saya kemarin dengar Mangapul Sagala bicara nih, ya, bahwa Mangapul Sagala bilang kalau kita mau menafsirkan Alkitab yang benar itu, pertama, kriteria pertama harus bersesuaian dengan teologi bapak-bapak gereja. Kedua, harus bersesuaian dengan teologi reformasi. Lalu yang ketiga, berdasarkan teologi modern yang berpatokan pada dua pernyataan pertama ini. Ya, saya bilang loh, dia betul-betul mengesampingkan peran Roh Kudus. Ya, dengan kitab suci Alkitab sebagai dasar tunggal. Kita bicara Alkitab menjadi dasar kekristenan loh Pak, kitab suci itu. Dan Roh Kudus diberikan untuk membuat kita mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci Alkitab itu. Tapi Katolik kan sama Pak, sorry. Kalau Kristen kan pengikut Kristus, Katolik juga sama dengan kitab suci yang sama. Apakah ada dua Tuhan dengan satu kitab suci yang sama? Beda Pak Hendro. Kita mesti jujur akui, kitab suci Katolik kan beda. Makanya di agama sama dong Pak. Sama Pak, dengan Alkitab sama. Kitab suci Kristen cuma 66 kitab. Sedangkan Katolik itu tambah Deuterokanonika yang dijadikan nggak nyambung, bukan begitu Pak Sotewo maksudnya, nggak nyambung. Jadi yang dimaksud adalah begini loh, iman Katolik kan tidak mendasari dogmanya dari Deuterokanonika. Anda salah, Anda justru Pak Paul tidak lengkap pemahamannya. Bukan, jangan, bukan gitu Pak. Jadi gini Pak, itu saya tahu persis, percaya deh. Sebagai kitab kanonik loh Pak. Ya, itu kanonik, tetapi bukan sebagai dasar dogma dari Katolik Pak, Deuterokanonika itu. Karena di dalam Deuterokanonika sendiri itu kan adalah sebuah jembatan dari zaman Maleaki ke zaman Yesus yang waktu itu vakum, nggak ada sejarahnya. Lalu apa yang terjadi dari zaman Maleaki sampai zaman Yesus? Itu dasar dari Deuterokanonika. Pak Paul, banyak tradisi-tradisi liturgia, upacara-upacara suci yang menjadi paralel dengan kepercayaan kitab suci sendiri yang disetarakan Pak, itu dibangun berdasarkan tafsir dan pemahaman Deuterokanonika. Ini bukan rahasia ini Pak. Bukan Pak.
liturgi itu bukan bagian dari iman Katolik, Pak, tapi dari mengaplikasikan iman Katolik, Pak. Nah, ini perspektif Pak Paul ya, tetapi Bukan, kalau bukan, kita enggak, bukan, Pak, bukan, karena Pak, karena faktanya kan begitu, Pak. Karena eh, upacara di, suci itu dijadikan saya kan pelayanan prasyarat. di organisasi Katolik dengan pastor-pastor Katolik, Pak. Itu Ya sempat sama, saya saya juga hidup tanyakan. di Katolik, Jadi Pak. mungkin kalau Katolik di Indonesia yang Bapak pikirin mungkin karena saksi Yehova yang Bapak cerita tadi beda sama saksi Yehova yang di sini. Nanti dalam waktu dekat saya akan menghadirkan saksi Yehova yang dari Belanda. Dia penatuannya saksi Yehova di Belanda. Bukan di satu gereja kecil tapi di organisasi besar yang di Belanda saksi Yehovanya ya. Jadi penatuannya dia teolognya. Penilaian itu tidak berdasarkan orang perorangan, Bukan, Pak makanya Paul, ini kan kita tapi mewakili berdasarkan doktrin secara kitab. umum. Kitab dan doktrin saksi Yehova. Saya punya buku itu ada deret semua itu tentang saksi Yehova Iya. dan buku-buku doktrinnya semua, Pak. Jadi kita begini, tidak Pak. bicara dari Bukan. orang perorangan, Sebentar, tapi Pak. literaturnya yang Bukan kita untuk bicara. bukan untuk didebat. Makanya dari tadi saya kan tidak mendebat tadi pendapatnya Pak Tewu tentang Yesus yang lain atau segala macam. Saya hanya menanya, hanya untuk informatif. Karena kalau untuk perdebatan itu nanti bisa lama. Apalagi kita mendebat orang Katolik yang kita sendiri bukan Katolik kan. Ya. Nah, nanti kita terjebak ini yang saya bilang tadi perspektif saya begitu, Pak. Paling tidak bilang ini perspektif saya lah. Itu perspektifnya Yosua Tewu. Jadi teman-teman juga harus ngerti ya bahwa waktu Yosua Tewu belajar tentang Katoliksitas, perspektif yang didapat adalah itu. Nah, karena nanti teman-teman yang di live kan bilang ini kalau bukan Katolik jangan cerita Katolik dong, kalau nggak ngerti Katolik. Nah, saya tadi hanya bilang tadi supaya jangan terlalu bablas bahwa meluruskan Pak Hendro tadi bahwa Alkitabnya beda karena pada kenyataannya sama-sama pakai cetakannya LAI kita. Dan itu cuma numpang cetak, Pak. Tidak masuk dalam. Jadi begini, Pak Paul. Sebentar, Pak. Yang berbeda, sebentar, Pak. Okay. Yang berbeda dari Katolik dengan Kristen, Alkitabnya cuma di Deuterokanonika, tetapi isinya Matius 1 ya sampai Wahyu 22 ya dari kejadian 1 sampai Maliaki 86 itu sama ceritanya itu ya. Sama, cuman beda di Deuterokanonika, tapi huruf teksnya itu semua sama. Nah, yang kita membedakan hanya Deuterokanonika. Begitu. Jadi yang dimaksud tadi berbeda Pak Hendro itu, Alkitab sama itu yang dimaksud itu. Nah, beda di tambahan Deuterokanonika itu tadi, yang dimaksud Pak Hendro tadi seperti itu. Jadi gitu, Pak, bukan berbeda. Matius 1, kejadian 1, pada mulanya alam ciptakan, terus di Katolik pada mulanya alam ciptakan Maria, kan nggak begitu kan? Maksudnya itu seperti itu gitu loh, Pak. Nah, kalau saksi Yehova jelas-jelas juga berbeda dari dia punya sumber penterjemahan, Pak. Antara City dan TR itu jelas berbeda, Pak, naskahnya. Ya. Sehingga kita tidak sama dengan saksi Yehova. Jadi seperti itu. Kalau Pak Yosua pakai City apa pakai TR? TR, Pak. Jadi makanya kita bicara, Pak, begini. Artinya berbeda itu enggak masalah sebenarnya, Pak. Enggak perlu menjadi permusuhan, enggak perlu jadi. Artinya begini, saya berbeda dengan Islam. Saya berbeda dengan Buddha, saya berbeda dengan Hindu, dengan Katolik, Advent dan sebagainya misalkan. Enggak masalah dong, artinya perbedaan ini tidak harus membuat kita terpisah atau saling menghakimi. Nah, karena masing-masing iman kita lah, kita pribadilah yang beriman, itulah yang dilihat Tuhan. Kalau ternyata misalkan Tuhan menerima semua iman yang berbeda ini ya urusan dia. Tapi bagi saya yang kekeh berpegang pada Alkitab saja, maka saya mengatakan apa yang saya yakinin sekarang full biblical, itu aja. Jadi baik Pak, ya betul Pak Paul, Pak Joshua. Jadi yang saya takutkan adalah saya salah dengar kalau Pak Joshua Tewu itu berbicara bahwa Katolik bukan Kristen. Tapi sekarang jadi saya sudah tahu, berarti jelas keluar dari mulut Pak Joshua sendiri. Terima kasih Pak. Jadi saya tidak salah dengar. Jadi ternyata betul kan Pak Paul. Jadi ini saya hanya meluruskan saja. Jadi betul Pak Joshua Tewu yang berkata bahwa Katolik bukan. Ya, saya menganggap memang begitu Pak. Bahwa Katolik agama sendiri. Ya, Kristen sendiri. Udah itu aja. Ya. Tapi ini bukan dalam rangka penistaan loh Pak, tidak ada. Oh bukan, ini kan kita lagi cerita kalau di grup ini, kalau di grup ini kita percaya mau apapun alirannya, selama dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti akan selamat. Nah sementara kan dari Pak Tewu kan tadi agak berbeda. Kalau Yesusnya harus Yesus yang tadi definisinya ada tadi kan, ketika saya tawarkan ke saksi Yehova kan Pastor Tewu bilang oh Yesusnya beda.
Sementara setahu saya Yesus sama, termasuk orang Katolik pun Yesusnya sama dengan saya. Kalau Islam jelas beda, karena Yesusnya tidak mati dan bangkit, ya kan? Nah, itu yang berbeda. Itulah Yesus yang lain definisinya saya. Tetapi Yesusnya Yehova, Katolik dengan Trinitas maupun Oneness, menurut saya sama Yesusnya. Tetapi kan boleh-boleh saja. Artinya Kalau itu tadi Tritunggal perspektif. sendiri, Balik lagi. Pak Paul sedikit lagi. Kalau Tritunggal sendiri, saya dari awal sebenarnya mengatakan bahwa saya tidak menyerang soal Tritunggal itu. Saya cuma bilang nggak usahlah terlalu memberhalakan istilah Tritunggal, Trinitas yang tidak ada secara literal di Alkitab. Karena di dunia misi orang nggak mau dengar yang begituan. Kita berbicara di dunia misi itu bicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dibutuhkan. Bukan polemik teologis dengan istilah-istilah Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal sendiri saya sudah bahas berkali-kali bahwa itu merupakan konsep teologi yang berbasis apologetics di zamannya untuk berhadapan dengan filsuf-filsuf Yunani yang politeistik gitu loh. Sehingga di zaman sekarang kita konteksnya tidak lagi menjadi urgen untuk memberhalakan istilah itu atau mengidolasasi yang namanya istilah Tritunggal itu. Yang sekarang kita berhadapan dengan Muslim, dengan Islam ini loh, yang harus kita yakinkan bahwa tidak ada juru selamat di luar Yesus. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah satu-satunya juru selamat yang dunia butuhkan. Sehingga kalau mereka buka hati bagi Yesus, mereka diselamatkan. Mereka tidak mau menerima Yesus, ya apa boleh buat, Alkitab mengatakan binasa.